Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kalian teman-teman yang telah hadir di pertemuan ke-11 kita di mata kuliah algoritma dan struktur data. Oke, sebelum kita bahas algoritmanya, kita akan coba membahas sedikit tentang kita akan membahas yang pertama tentang struktur datanya dulu. Jadi kita akan memahami pembuatan struktur data yang nanti untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah menggunakan algoritma. Oke, silakan buka Visual Studio Code kalian. Oke, ini masih ada yang tadi yang kemarin kita buat. Sekarang kita buat baru aja. Klik kanan, klik New File. Di sini kita struktur data .v. Oke, kita sudah buat file baru, namanya struktur data. Nah, dalam struktur data ada yang namanya list, tuple, dan lain sebagainya. Jadi ada list, tuple, dictionary, dan set jadinya. Jadi dalam suatu struktur data ada 4 tadi itu. List, tuple, dictionary, dan set. Tapi kita akan bahas satu dulu. Yang pertama adalah list, ya. Jadi di dalam list ini saya punya data A sama dengan. Nah, kalau list dia akan diapit oleh kurung yang kotak ini. Jadi dia akan diapit oleh dua kurung kotak ini. Nah, baru kita masukkan. Nah, pembatasnya adalah koma. Jadi saya masukkan sini. Jadi saya punya 5 data di dalam suatu list ini. Yang dimana saat kita print, ya, saat kita tampilkan A-nya, dia akan menghasilkan namanya sebuah list, ya. Dia memberikan sebuah list di dalam datanya. Oke. Jadi di data ini kita bisa menambahkan, bisa menghapus, bisa memanggil data-data yang kita mau, ya, di dalam sini. Yang pertama kita coba append atau menambahkan data. Jadi ada nama fungsi namanya append. Jadi fungsi append ini dia akan menambahkan data baru di akhir list. Jadi saya akan nambahkan data, misalnya di sini kita buat satu data di sini A titik append, ya, append. Saya masukkan satu data, yaitu namanya adalah 6. Nah, 6 ini akan otomatis ada di belakang 5, karena fungsi append ini akan menambahkan di belakang, di akhir atau di list terakhir. Ya. Oke, kita coba di sini. Kita print hanya. Kita lihat. Oke. Nah, yang pertama, dia akan menampilkan 5 data, yang ini tadi. Yang kedua, dia akan menampilkan 6 data, di mana saya menambahkan satu data lagi di belakangnya, itu angka 6. Ya. Jadi listnya sekarang ada 0, jadi hitungnya dari 0 ya, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 data di dalam sini, di dalam di sini. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya fungsi account, di mana dia fungsinya untuk menghitung data tersebut. Kita coba. Jadi misalnya di sini fungsi namanya account. Dia menghitung data di dalamnya. Nah, jadi sini misalnya saya buat fungsinya print
titik. Nah, di sini sebenarnya sudah ada muncul fitur yang dari sebuah Python menampilkan modul yang mana bisa digunakan untuk membuat digunakan untuk membuat list ini. Bisa namanya copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, dan lain sebagainya. Ada juga sort. Nah, kita coba fungsi yang namanya count. Oke. Nah, di sini kita bisa jalankan. Kita simpan. Kita coba jalankan. Count. Oh, sorry. Nah, saya lupa. Kita simpan. List contact. Oh iya, masukkan argumennya. Saya masukkan, sorry, saya lupa. Masukkan di sini. Oke. Dia saat kita manggil, dia akan menghitung jumlah data yang ada yang ingin kita hitung. Misalnya saya ingin membaca angka 2. Ada berapa sih 2 di dalam di sini? Hanya ternyata ada 1. Kecuali saya tambahkan lagi di sini, saya tambahkan a titik open. Jadi saya tambahkan angka 2 misalnya. Saya simpan, di set 2. Kita coba panggil. Nah, dia akan menampilkan 2 data. Ya. Jadi fungsi dari count ini dia akan memanggil data yang kita inginkan. Ya. Misalnya kita ingin data angka 2, ada berapa sih angka 2 di dalam? Ternyata ada 2. Berapa ada angka 3 di dalam? Ternyata ada 1. Dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya dari count ada fungsi yang namanya pop. Ya. Fungsi pop namanya. Di mana kita coba langsung fungsi pop ini. Namanya adalah pop. Ya. Kita coba buat a titik pop ini ada ya 2, masukkan sini 2 koma sorry, kita masukkan, kita print di sini, print a ya, kita lihat sini print a, kita simpan. Nah, kalian bisa lihat ada apa bedanya. Kalian bisa lihat ada bedanya apa. Ya, di sini dia menghilangkan indeks kedua dari sebuah list. Nah, seharusnya kan datanya ada segini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Nah, saya menggunakan pop untuk menghilangkan digit keduanya. Digit keduanya. Nah, cara bacanya dari sini, 0, 1, 2. Nah, makanya 2-nya sini. Bagaimana misalnya saya hilangkan yang ke 0-nya? Simpan. Kita coba jalankan, kita isikan dulu. Nah, dia akan hilangkan angka 1. Jadi, fungsi pop ini, dia akan menghilangkan data dari sebuah list salah satunya, sesuai indeks yang kita mau. Ya. Oke. Selanjutnya, ada fungsi yang namanya indeks. Kita coba fungsi indeksnya. Ada fungsi indeks. Oke. Kita coba buat a indeks ya. Kita masukkan indeks. Oh, sorry. Indeks. Oh ya, beda. A indeks. Kita masukkan di sini adalah yang ke-5 misalnya, atau ke-4 lah. Kita biarin ke-4. Kalau kita print aja. Print A. Ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, kalian bisa lihat oh sorry, caranya salah. Oke, kita coba set ini.
Jadi indeks ini akan memanggil angka keempat. Ya, dia akan memanggil angka keempat. Di sini kita lihat di sini. Hilangkan dulu. Nah, jadi indeks ini akan memanggil angka 4 di nomor berapa? Ya, saya sini 0, 1, 2. Ya, jadi indeks ada di nomor 2. Maka di sini akan menghasilkan nomor 2 ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba menggunakan fungsi insert ya. Tadi kita sudah indeks, sekarang insert. Jadi kita masuk sini insert. Kita hapus dulu ya. Oke, jadi insert ini kita akan menambahkan data di indeks yang kita mau ya. Di sini misalnya A titik insert ya. Masukkan, dia mau masukkan di indeks ke berapa? Nah, di sini saya mau masukkan dia di indeks kedua lah. 2. Indeks kedua, berapa yang mau dimasukkan? Saya mau masukkan angka 10 di dalamnya. Nah, kita coba print, panggil A. Oke, kita coba. Kita simpan dulu, kemudian kita panggil. Oke, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada angka 10 di indeks kedua, 0, 1, 2. Ini adalah fungsi yang namanya insert di dalam sebuah struktur data. Jadi kita bisa nambahkan data di dalam menggunakan insert sesuai yang kita mau indeks ke berapa. Kita bisa melakukan penambahan data. Oke ya. Nah, setelah kita belajar tadi tentang insert, sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang sort dan reverse, di mana kita mau mengurutkan suatu data, mau dari yang terbesar ke terkecil atau yang terkecil ke yang terbesar. Oke, caranya ada dua. Untuk mengurutkan dari yang kecil ke yang besar, kita akan panggil yang pertama menggunakan fungsi sort ya. Sort namanya. Kita akan coba panggil A titik sort, tutup. Kalau kita coba print A-nya, print A ya. Nah, di sini biar enaknya kita baca, jadi kita tulis di sini begitu tanda kutip, koma di sininya biar dia bisa sorting dari terkecil ke terbesar. Sort dari terkecil ke terbesar. Oke, kita coba, kita jalankan. Nah, dia akan sorting dari nilai terendah ke sampai yang tertinggi. Seharusnya kan seperti ini nilainya nih. 2, 3, 10, bacak kan sebenarnya. Nah, mau itu sort, dia akan sorting dari yang kecil ke yang besar. Ya. Oke. Selanjutnya ada fitur yang namanya reverse. Reverse ini kebalikan dari sort ya. Nah, jadi ini kebalikannya. Jadi yang ini ini namanya reverse. Oke, kita simpan. Kita clear dulu ini. Oke, kita jalankan aplikasinya. Nah, kalau sorry. Oke, kita simpan. Nah, dia akan melakukan namanya pengurutan terbalik. Ya. Nah, itu adalah fungsi suatu reverse atau sort. Nah, dan ada juga nama fungsi yaitu namanya remove ya untuk menghapus data. Tapi remove ini dia akan menghapus data yang pertama kali dia temuin ya.
dia akan menghapus data yang pertama kali dia temuin. Nah, biar enak kita masuk di sini, kita masukkan sebuah fungsi yang bernama remove. Nah, kita masukkan di sini caranya adalah a titik remove ya. Nah, yang kita mau hapus adalah angka 2 karena kita punya 2 nih, punya angka 2 yang depan dengan di akhir. Kita hapus satunya yang paling depan menggunakan fungsi remove. Jadi dia remove akan membaca yang pertama kali. Nah, karena dia ketemu pertama kali angka 2 di sini, dia akan hapus di angka di sininya. Ya, coba kita jalankan. Oke, baru kita simpan coba. Nah, dia akan menghilangkan data tadi. Nah, jadi angka 2-nya sudah dihapus. Itu fungsi dari remove. Jadi akan menghapus data yang pertama kali dia temukan ya. Oke. Nah, kita hapus dulu. Setelah kita belajar tentang list ini, sekarang kita coba belajar tentang tuple ya. Mungkin ada masih yang banyak sisanya. Nanti coba kalian otak-atik sendiri, belajar sendiri, coba. Oke, saya anggap kalian sudah bisa mulai di fitur list. Oke, di sini kita setelah belajar list, kita akan coba belajar yang namanya tuple. Kita di sini kita kasih tagnya. Ya, belajar list. Sekarang kita belajar yang namanya tuple. Ya. Nah, list dan tuple ini sebenarnya hampir sama, tetap ada data di dalamnya. Cuma bedanya kalau di list itu kita bisa melakukan namanya update, update, tapi sedangkan di sebuah tuple kita tidak bisa melakukan namanya delete. Tidak bisa melakukan namanya update. Maksudnya mengubah datanya tidak bisa. Tapi kita bisa menambah data, habis itu. Oh ya, di dalam tuple juga kita tidak bisa melakukan namanya penghapusan data. Ya, di dalam tuple. Mungkin kalian akan belajar sendiri nanti cara menghapus tuple. Mungkin ada memang caranya, beberapa trik memang cara menghapusnya juga. Nah, tapi kebanyakan fungsi tuple ini sebenarnya tidak bisa melakukan namanya delete. Tidak, karena bisa dimodifikasi lah di dalam sini. Jadi sifat nyatanya di sini konsisten. Ya. Oke, kita coba dulu satu. Pertama, saya punya data, itu data tuple 1. Data tuple. Saya punya data tuple, di dalamnya itu berisi sebuah data kota di Kalimantan Timur. Nah, beda ya. Kalau list tadi dia kurung kotak ya. Kalau di tuple dia kurung biasa. Enggak kurung biasa. Jadi isinya sama saja seperti tadi juga. Nah, di sini kita bisa masukkan, misalnya ada Samarinda, ada Balikpapan, ada yang namanya Kutai Kartanegara. Nah, kita coba 3 dulu. Nah, di sini ada 3 data di dalam tuple. Kita bisa manggil untuk memegang ini. Caranya adalah sama seperti tadi, kayak biasa juga. Print ke sini data tuple ya. Kita simpan, kita jalankan. Nah, kita sudah memanggil tuple ya. Oke. Nah, setelah kalian belajar ini, saya sudah tahu nih, oh ini tuple ya. Oke. Selanjutnya kita bisa menghitung data yang sama di dalam sebuah tuple. Sama seperti tadi juga caranya menggunakan for. Nah, keuntungan dari Python, kalian ngetikkan seperti ini, data tuple, titik, dia akan memberikan sebuah modul yang bisa, atau sebuah function yang bisa kalian gunakan di sebuah tuple gitu. Ya.
Jadi kalian bisa menggunakan ini. Nah, di sini yang pertama kita coba menggunakan function count, sama seperti tadi juga. Jadi ini berfungsi untuk menghitung jumlah data yang ada di dalam sini, ya. Oke, kita coba nih data tuple.count, ya. Kita buat dulu data tuple sama dengan data tuple.count. Yang kita cari adalah misalnya Samarinda. Ya, kita cari adalah semua data Samarinda. Oke, kita coba panggil print tuple, ya, kita simpan. Oke, dia akan cari di sini datanya. Datanya ternyata hanya ada satu Samarindanya di dalam. Bagaimana misalnya saya buat 2 di sini, ya. Dia akan terbaca 2 datanya. Oke, ya. Oke, ini adalah fungsi tuple dalam untuk menghitung menggunakan count. Yang kedua ada fungsi yang namanya adalah index. Kita coba copy aja. Nah, di sini kita menggunakan namanya index. Oke. Oh, tidak bisa dia. Jadi kita data tuple, kita indeks seperti ini, titik. Kita coba mau tidaknya, ya. Kita panggil data di dalamnya adalah Samarinda misalnya. Kita hitung indeks keberapa dia. Kita simpan, kita jalankan. Oke, errornya integer. Oh, sorry. Sini kita hapus, kita gunakan ini. Tadi muncul kita hapus print data tuple. Nah, index karena kita tadi sudah menggunakan count di dalamnya, di luarnya. Maka saat kita nampilkan tadi dia tidak bisa lagi menggunakan namanya index. Jadi kita print aja langsung tampilkan biar kita bisa menggunakan fitur indeksnya atau function indeksnya. Nah, saya ingin tahu Samarinda ini masuk indeks keberapa. Kita buka kurung. Oke, di sini kita akan cari data Samarinda itu ada di indeks berapa. Kita simpan, kita close, kita clear dulu. Oh, sorry, saya salah pakai. Harusnya ini menggunakan namanya struktur data. Oke, saya simpan. Oke, nah, Samarinda ada indeks ke 0. Jadi di sini Samarinda ada di indeks ke 0, ya. Kita bisa baca. Ini 0, ini 1, Balikpapan 1, Kutai Kartanegara adalah 2. Oke. Di dalam tuple ada fungsi untuk menambahkan tuple. Ya, jadi kita bisa menambahkan tuple-nya. Caranya adalah seperti ini. Kita buat data tuple baru, data tuple baru. Jadi kita buat data tuple baru sama dengan kita masukkan data barunya, mau buat
nambahkan apa? Misalnya saya di sini mau nambahkan bontang. Kutai timur. Oke, kita nambahkan 2 data lah ya di sini ya. Oke, cara nambahkannya adalah kita seperti ini. Kita buat data lamanya, data tuple sama dengan ditambah sama dengan data tuple baru. Nah, caranya seperti ini ya. Coba kita panggil print data tuple. Ya, kita coba print data tuple-nya, kita simpan, kita coba jalankan. Nah, kita sudah menambahkan data baru dan otomatis di bagian belakang yang otomatis. Ya, itu adalah fungsi dari tuple. Bagaimana kita menampilkan satu persatu atau menampilkan secara keseluruhan? Kita coba dulu tampilkan satu-satu dulu. Kita satu persatu. Ini kan isinya ada tuple-nya nih, masih ada komanya. Bagaimana kita tampilkan cuma isinya aja, Kutai Timur, Bontang, tanpa ada tanda kutipnya lagi. Nah, tanpa dia diisi seperti tuple seperti ini, dia satu-satu jangan pakai. Kita coba. Yang pertama kita panggil satu dulu. Di sini kita panggil satunya print, ya, baru data tuple, baru panggil mau indeks keberapa yang mau kalian tampilkan. Misalnya saya mau menampilkan indeks ke 0 atau samarinda yang mau kita tampilkan. Di sini kita simpan, kita coba jalankan. Nah, dia akan memanggil indeks ke 0, dia tampilkan samarinda. Bagaimana kalau semuanya? Kita gunakan fungsi for. Kita sudah belajar kemarin for. Di sini kita panggil. Jadi for X saja, jadi X in data tuple, di dalam in data tuple, ya, jadi for X di dalam, jadi untuk X yang isinya ada di dalam data tuple, di dalam variabel data tuple, kita tampilkan di sini. Kita print X ya, kita simpan, kita jalankan, teruskan dulu. Nah, dia akan menampilkan semuanya, Samarinda, Balikpapan, Jawa Timur, tanpa tuple-nya, tanpa dibuka kurung, tutup kurungnya ini. Nah, ini adalah sebuah fitur-fitur yang bisa digunakan untuk sebuah tuple. Nah, ada dua lagi, dictionary dan set. Saya ingin kalian belajar, coba cari di internet, di websitenya Python, cara penggunaan dictionary dan setnya. Oke ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.